Terungkap. Takdir membawa dokter janda kaya ke dalam pelukan pria sederhana yang NGJUTKN sore itu. Langit Jakarta berwarna merah jingga ketika dokter Maya melangkah keluar dari rumah sakit, merasakan capek yang menghimpit di pundaknya. Karena perceraian yang menyakitkan, kesepian ikut menghantuinya setelah jam kerja. Dia memilih menunggu ojek online di warung kopi sederhana, aroma kopi dan makanan ringan mengisi udara dengan rasa hangat, seolah mengingatkannya pada kehangatan yang hilang. Dokter Maya adalah seorang dokter janda kaya, namun di balik kesuksesan, wajahnya mengisyaratkan kelelahan dan kerinduan. Di sana, di sudut warung, bertransaksi dalam cangkir-cangkir yang beradu, dia memperhatikan seorang pemuda. Namanya Ardi, pemuda berusia 28 tahun, dengan wajah sederhana dan senyum tulus. Sejak pertemuan pertama, ada ketulusan dalam matanya yang membuatnya terpesona. Dokter Maya membagikan cerita tentang kesibukannya membantu pasien, sementara Ardi menceritakan perjuangannya mencari nafkah sebagai pengendara ojek online untuk membantu orang tuanya yang berjuang di ladang. Dalam hening itu, mereka mulai muncul rasa keterhubungan. Meski angin malu-malu membisikkan prasangka sosial yang menyelubungi pikiran keduanya, kedamaian itu tiba-tiba terusik saat beberapa pria mendekati mereka, niat jahat terlihat jelas di mata mereka. Dokter Maya terpaku ketakutan, namun Ardi, yang kebetulan ada di sana, langsung berdiri di sampingnya. Dengan penuh keberanian, dia melawan para perampok, menyelamatkan Dokter Maya dari bahaya. Detak jantungnya berpadu dengan adrenalin saat melihat Ardi melindunginya. Saat itu, dia tahu, pemuda ini lebih dari sekadar ojek. Rasa hormat baru tumbuh di dalam hati Dokter Maya, mengubah pandangannya terhadap status sosial yang selama ini menghalanginya. Setelah kejadian itu, komunikasi pun semakin intens. Namun, pertanyaan yang menghantui mereka berdua tidak pernah hilang. Dokter Maya merasa takut jika cintanya terhadap Ardi tidak akan diterima oleh dunia yang seringkali melihat status sebagai ukuran. Ardi, di sisi lain, merasa berat membawa stigma sosial yang menempel padanya. Dalam benaknya, cinta ini terasa sempurna, tetapi apakah mereka mampu melawan prasangka yang ada? Satu malam, saat pulang kerja setelah melewati momen menyakitkan, dia menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Tubuhnya terasa lemas. Apakah dia harus meninggalkan Ardi, orang yang kini telah memberi warna di hidupnya? Dalam benak Maya terbayang pandangan ibu Ardi yang menentang hubungan mereka, dan rekan kerjanya yang terus mendekatinya. Ia berdoa agar hidupnya tidak harus memilih antara cinta dan karir. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan dengan perasaan campur aduk. Dokter Maya berdiri di antara harapan dan ketakutan, memikirkan langkah yang harus diambil. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk mampu menghadapi semua tantangan? Atau akankah mereka berpisah untuk selamanya, setelah menemukan kepingan hati yang saling melengkapi? Sementara malam mulai mendekat, pertanyaannya tetap menggantung di udara, menunggu untuk terjawab di bab selanjutnya. Malam itu, Dokter Maya merasa seolah dunia berputar lebih lambat. Aksesoris di tangannya berkilau lembut di bawah cahaya lampu jalan, tetapi hatinya terasa berat. Dia duduk di kursi depan rumahnya, menunggu Ardi, sementara pikirannya berkelana jauh. Kenangan saat mereka berdua berbagi tawa dan cerita masih membekas jelas. Namun, di hati kecilnya, keraguan terus mengganggu. Sejenak, suara motor menggema dari ujung jalan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ardi muncul dengan senyum manis yang selalu membuatnya tenang. Dia mengenakan jaket berwarna gelap, dengan rambutnya yang acak-acakan menambah pesonanya. Saat Ardi menghampirinya, halo hangatnya menciptakan suasana yang menyegarkan. "Maya, bagaimana harimu?" tanya Ardi, matanya berbinar dengan kepedulian. "Biasa saja, tapi hari ini aku dapat tawaran pekerjaan di luar negeri," jawab Dokter Maya sambil berusaha menyembunyikan perasaan yang membara di dalamnya. "Wow, itu luar biasa." Ardi mencoba tersenyum, tetapi Dokter Maya bisa melihat keprihatinan di wajahnya. "Tapi kenapa terlihat agak murung?" Dia menghela nafas, mengumpulkan keberanian untuk berbagi beban yang selama ini ditanggungnya. "Aku harus memikirkan untuk pergi jauh dari sini. Dan aku tidak tahu bagaimana perasaanmu tentang itu." Ardi terdiam, menggigit bibirnya. Dia tahu ini adalah momen penting bagi mereka.
Kecintaan yang telah tumbuh antara mereka, di tengah berbagai batasan sosial, kini terancam oleh jarak. Kebisuan yang mengisi udara terasa begitu berat, membuat momen itu nyaris tak tertahankan. "Apakah kamu mau aku pergi?" tanya Maya, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi aku tahu ini adalah kesempatan besar bagimu," jawaban Ardi pelan namun tegas. "Kau layak mendapatkan semuanya. Tapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa keberadaanmu." Suasana hati mereka tak tertahankan. Keinginan untuk saling memiliki beradu dengan kenyataan yang pahit. Dokter Maya merasakan armor emosional yang dia bangun mulai runtuh. Ketika mereka saling menatap, keduanya tahu bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar mudah. "Ardi, berapa lama kita bisa bertahan tanpa satu sama lain?" tanya Maya, suaranya bergetar. "Tidak ada yang bisa menghapus kita. Kita bisa berjuang terlepas dari segala hal." Ardi meraih tangan Maya, mencoba memberikan kekuatan. Namun di dalam hatinya, ia meragukan ketahanan cinta mereka menghadapi dunia yang menghakimi. Malam semakin larut, tetapi keduanya tetap berada pada posisi itu, saling menguatkan, tak ingin melepaskan satu sama lain. Saat Dokter Maya mendekatkan wajahnya ke wajah Ardi, dia tahu waktu mereka semakin terbatas. "Apa kau percaya jika cinta kita akan mengalahkan segalanya?" "Tentu, aku percaya," jawab Ardi dengan sepenuh hati. Namun, saat menatap matanya, ia merasakan kesedihan yang menyentuh jiwa. Keberanian adalah satu hal, tetapi realitas seringkali mengharuskan pengorbanan. Tak lama kemudian, mereka terpaksa menghentikan percakapan berat itu. Di tengah kerinduan dan harapan, Dokter Maya mendapat telepon. Suara supervisor rumah sakit di ujung telepon mengganggu momen sakral mereka. "Maya, kami perlu membahas perjalanan pekerjaanmu dan keputusan yang harus diambil." Keduanya menatap satu sama lain, sekaligus merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Dokter Maya meraih ponselnya, kemudian tersenyum lembut, "Aku harus pergi. Ini penting." Ardi mengangguk, tetapi rasa ketidakpastian itu masih menggantung di antara mereka. "Kapan?" "Iya, secepatnya," jawabnya, suara Maya hampir tak terdengar. "Kita akan atasi ini," jawab Ardi, berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Tapi ingat, aku selalu ada untukmu. Kami bisa bertahan." Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan di depan mereka akan menguji daya tahan cinta yang mereka bangun. Dan saat Dokter Maya menanggapi panggilan, satu hal menjadi nyata, keputusan yang diambil malam ini akan mengubah segalanya. Ketika teleponnya menempel di telinga, Ardi berdiri di sampingnya, harapan berpadu dengan ketidakpastian. Dan saat Maya menetapkan langkahnya, semuanya terasa semakin nyata. Apa yang akan dilakukannya untuk cinta ini? Perasaan campur aduk menjelajahi ruang dalam hati, dan saat itu, Maya teringat kata-kata bijak yang pernah didengarnya. Cinta sejati tak mengenal batas, tapi akankah dia cukup berani untuk meneruskannya? Dan dalam bisikan malam itu, saat keputusan besar mendekat, harapan mereka berdua terulur menunggu kebangkitan, menantikan jawaban dari hubungan yang telah terjalin. Keesokan harinya, Dokter Maya terbangun dengan pikiran yang penuh kabut. Matahari yang masuk melalui tirai jendela memberikan sentuhan hangat pada kulitnya, namun batinnya terasa dingin. Tawaran pekerjaan itu terus berputar dalam pikirannya, seolah ingin diselesaikan secepatnya. Di sisi lain, wajah Ardi masih terbayang jelas. Dia menginginkan kesempatan itu, namun di sisi lain, kehilangan Ardi begitu menakutkan. Dengan berat hati, Maya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit lebih awal. Ruangan rumah sakit berwarna putih dan hijau itu selalu memberikan ketenangan tersendiri. Saat memeriksa berkas pasien dan menyiapkan alat-alat medis, suasana memperbaiki pikirannya sejenak. Namun, hati kecilnya terus berbisik tentang Ardi. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki yang familiar. Melihat ke arah pintu, dia melihat Ardi memasuki ruang istirahat. Senyumnya tak secerah biasanya. Hanya ada kegelisahan yang dapat dibaca di wajahnya. Sangat jelas bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. "Maya," Ardi memulai, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin mengganggu harimu, tapi aku merasa kita perlu bicara." Maya mengangguk, mengundangnya duduk di sampingnya. Jantungnya berdegup kencang, benak mereka berdua tahu inti dari percakapan ini akan mengubah segalanya. "Aku tidak bisa membiarkan kamu pergi tanpa berjuang," Ardi menatap lurus ke matanya. "Kamu harus tahu, aku siap untuk menunggu." "Menunggu?" Maya bertanya, suara dan perasaannya bercampur aduk. "Iya, menunggu."
Jika kamu memilih untuk pergi, aku akan menghitung hari dan terus berharap. Tapi kamu juga harus berjanji untuk tidak melupakan kita. Maya merasakan air mata mulai menggenang. Ardi, tak ada yang bisa menjamin hubungan kita akan bertahan. Dia berusaha menahan suaranya agar tidak pecah. Jarak itu sangat sulit. Jarak bisa menjadi tantangan, tapi bukan akhir. Jika kita percaya satu sama lain, kita bisa melewatinya, Ardi menjawab, penuh keyakinan. Maya menerawang. Di dalam pikirannya, harapan dan ketakutan bersampur. Tapi jika begitu, bagaimana jika aku menemukan sesuatu yang baru di sana? Selalu ada kemungkinan untuk mencoba yang baru, Maya. Namun, apa yang kita punya sekarang adalah sesuatu yang spesial. Jika kamu mencintai orang lain, aku akan tugasnya berhenti berharap. Tapi jika tidak, dia terdiam, menunggu jawaban yang mungkin membuatnya lebih ragu. Kalau kamu memilih pergi dan memilah semuanya, lalu bagaimana dengan kita? Ardi bertanya, menantang jawaban dari benak Maya. Maya tidak tahu harus berkata apa. Tangan mereka saling menggenggam, menahan momen penuh ketegangan. Dia merasa terjebak antara dua dunia, dua pilihan, satu pilihan penuh harapan, dan lainnya penuh ketidakpastian. Ardi, suara Maya bergetar, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Ini adalah keputusan besar. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk kita berdua. Dia melihat matanya yang berkilau dan tahu bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang cinta, masa depan, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat mereka berdua saling menatap dengan kedalaman perasaan yang menunjukkan semuanya, suara sirene memecah keheningan, mengingatkan mereka bahwa kehidupan tetap berjalan. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Saran Ardi, mencari cara untuk menciptakan jembatan di atas jurang ketidakpastian. 2 minggu dari sekarang, kita akan bertemu lagi di tempat ini. Kita akan bincang hingga terang soal apa yang ingin kita lakukan. Itu terdengar adil, balas Maya, lega dengan adanya rencana. Namun saat Ardi meninggalkan ruang istirahat itu, Maya merasa ada sesuatu yang tak beres. Dengan setiap langkahnya, ada sebuah kegelapan yang perlahan-lahan merayap masuk ke dalam pikirannya. Apa jika keputusan ini membuat mereka tak bertemu lagi, atau melepaskan satu sama lain lebih jauh? Sekarang, Maya hanya bisa berharap bahwa segalanya akan menemukan cara untuk membaik. 2 minggu, itu terasa lama dan singkat pada saat yang bersamaan. Dan saat dia duduk di ruangan itu, kembali melanjutkan pekerjaannya, pemikiran tentang persahabatan dan cinta berkelindan. Apakah dia bisa bertahan dengan semua ini? Atau akankah dia benar-benar merelakan Ardi demi impiannya? Ketika bel rumah sakit berbunyi, Maya merasakan waktu semakin cepat berjalan. Dia tidak menyadari bahwa kehidupannya akan segera memasuki bagian terberat dari perjalanan cintanya. Momen demi momen menunggu tak akan lebih mudah, dan keputusannya akan menjadi momen kebenaran. Tetapi saat apa yang tak terduga datang, apakah Maya sudah siap? Hari-hari berlalu dengan menyisakan gumpalan rasa tak menentu dalam diri Maya. 2 minggu terasa menyiksa dan ringan pada waktu yang bersamaan. Dia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi setiap detik di rumah sakit selalu diwarnai oleh bayang-bayang Ardi. Setiap kali dia melihat pasien, ingatan tentang janjinya dengan Ardi tampak menghantui. Suatu sore, saat dia duduk sendiri di ruang istirahat, berusaha merenungkan apa yang akan terjadi di pertemuan mereka nanti, teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ardi. Hai, Maya. Semoga harimu baik. Aku tidak sabar menunggu pertemuan kita. Ingat, apapun keputusanmu, aku akan mendukung. Senyum kecil merekah di bibir Maya, namun air mata segera mengikuti. Betapa manisnya Ardi. Dia memahami dan menghargainya, meskipun rasa takut ini terus membayangi. Di satu sisi, janjinya butuh keberanian untuk menjalani cinta yang mungkin akan ditinggalkan. Sementara di sisi lain, impian karir yang selalu dicita-citakan tak mau menjauh. Pada hari kedatangan yang sudah ditentukan, Maya merasa jantungnya berdegup lebih kencang daripada sebelumnya. Dia ingin berbicara dengan Ardi, menjelaskan semua ketakutannya, tetapi juga merindukannya dengan sepenuh hati. Saat langkahnya membawanya ke ruang istirahat yang familiar, dia merasakan kehadiran yang hangat. Ardi sudah menunggu di sana. Maya, sapanya, suaranya tampak lebih serius daripada biasanya. Kamu baik-baik saja? Maya mengangguk, tetapi suaranya tersendat saat menjawab, hanya ingin cepat melalui momen ini. Ardi mengamati ekspresinya. Aku tahu ini sulit. Tapi, kamu tidak perlu merasa tertekan. Kita bisa bicara dari hati ke hati. Maya menghela napas dalam-dalam,
merasakan berat di dada yang tak kunjung surut. Aku hanya takut. Apa yang akan terjadi jika aku pergi? Jika aku tidak bisa kembali lagi? Di hidup ini, tidak ada yang bisa kita pastikan, Maya, jawab Ardi lembut. Tapi, aku percaya cinta kita cukup kuat untuk mengatasi apapun. Maya merasa larut dalam tatapan dalam Ardi. Ada keamanan, ada kehangatan, namun juga ada rasa pahit dari ketidakpastian. Tapi, bagaimana jika aku bertemu seseorang yang lebih baik di sana? Apa yang terjadi pada kita? Suara Maya hampir bergetar. Apakah itu akan menghancurkan segalanya? Ardi terdiam, terlihat berpikir sejenak. Jika itu terjadi, maka itu tanda bahwa kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Dia sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi apa yang kita miliki saat ini layak untuk diperjuangkan. Sekali lagi, Maya mencengkeram tangannya. Dia ingin berteriak, mengungkapkan semua keraguannya dan harapannya. Namun, suara hatinya terus berbisik, apakah Ardi cukup untuk menahan semua cinta yang dia tawarkan? Apa yang terjadi jika kita tidak saling melupakan? Tanya Maya, ragu-ragu. Buat kesepakatan, Maya, Ardi meneguk ludahnya, matanya penuh harapan. Kita beri diri kita waktu. 1 bulan. Jika setelah 1 bulan kita merasakan hal yang sama, kita coba untuk bertahan. Dia menyukai ide itu. Dalam 1 bulan, mereka bisa melihat apakah cinta mereka bisa bertahan melawan realitas baru. Maya merasa tenang sesaat, tetapi saat harapan itu tumbuh, dia tidak bisa menghindari pikirannya yang lain. Namun, saat dia bersiap untuk menjawab, tiba-tiba suara telepon Ardi berdering, ada pesan baru yang mengubah semuanya. Dengan cepat, Ardi membuka ponselnya. Matanya terbelalak, wajahnya memucat. Maya, ini tentang pekerjaan yang kamu impikan, katanya, suaranya bergetar. Ada sesuatu yang terjadi. Maya merasa semua harapan dan ketakutannya menyatu dalam satu momen. Dia bisa merasakan kepanikan membakar jalan pikirannya. Apa maksudmu? Mereka ingin mengambil keputusan cepat. Tanpa kamu. Dan ada kandidat lain, jelas Ardi, setiap katanya lepas dari mulut seperti dentuman di hatinya, waktu berhenti. Luka yang baru terlihat pada wajah Ardi, dan di dalam hatinya, Maya merasakan guncangan yang dahsyat. Jika tawaran itu hilang, apa yang akan terjadi pada semuanya? Apakah ini saatnya untuk memutuskan? Dia merasa dunia di sekitarnya mulai berputar, dan jawaban untuk pertanyaannya mungkin hanya satu ketukan pesan. Ketika mereka saling menatap, semua kerisauan dan harapan itu terikat dalam satu suara, satu keputusan. Apakah mereka sanggup menahan rasa sakit ini demi satu harapan baru? Maya merasakan detak jantungnya berdengung di telinga. Rasa paniknya seolah menyapu bersih semua yang ada dalam pikirannya. Pesan itu, yang disampaikan Ardi, seperti membuyarkan seluruh harapannya yang telah dibangun selama ini. Dia tak tahu harus berkata apa, hanya merasakan kepedihan yang datang secara tiba-tiba. Ardi, suara Maya terdengar lebih lembut, aku tidak mengerti. Mereka tidak memberi peringatan sebelumnya? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Ardi menunduk, mencoba meredakan emosi yang mengganjal. Aku juga tidak tahu. Ini terlalu cepat. Kau sudah mempersiapkan semuanya, dan kini semua terasa terancam. Maya merasakan air mata menggenang di mata. Semuanya terasa hancur. Dalam mimpinya, dia sudah membayangkan hari-hari bahagia di tempat kerja barunya, dengan keberanian yang menyala, tetapi sekarang semua itu terasa sia-sia. Maya, kita butuh keputusan sekarang, Ardi berkata, suaranya tegas namun penuh rasa empati. Kau harus memprioritaskan dirimu sendiri. Apa kamu benar-benar ingin mengambil langkah ini? Apa kau yakin bisa bergerak maju kalau hasilnya tidak sesuai yang diharapkan? Dia menggigit bibir bawahnya, mencoba meredakan rasa sakit yang menjalar di dahinya. Dia tahu bahwa melakukan keputusan ini bisa membuka jalan baru, tapi ada bayang-bayang keraguan yang mengintai. Siapa yang akan menjadi pengganti dalam hidupnya jika dia pergi? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan melawan semua itu? Ardi, jika aku tersisih, atau jika aku gagal di sana, kemana perginya harapanku? Ardi mendekat, menggenggam tangan Maya lebih erat. Harapan tidak akan hilang jika kau berusaha, Maya. Dan jika kau memang gagal, itu hanya sebuah langkah untuk maju. Kita akan menemukan jalannya bersama. Dalam benaknya, berputar berbagai kemungkinan. Dia ingin meraih impiannya,
tetapi rasa sakit jika meninggalkan Ardi seolah menusuk tajam. Dia memikirkan semua kenangan indah yang telah mereka lalui, tawa, canda, semua yang membangun ikatan mereka. Apakah semuanya akan sirna begitu saja? Maya merasakan embun di kelopak matanya. Apa yang akan terjadi dengan kita jika aku pergi? Jika aku kembali, tapi ada yang berubah, atau jika kita tidak lagi saling mengenal? Kelak kita bisa menjadi orang yang lebih baik, Maya. Kita harus berani mengambil risiko, jawab Ardi, suaranya menenangkan, meskipun ketegangan terlihat di wajahnya, pandangan mereka saling bertaut, dan waktu terhenti sejenak. Apa kau yakin semua potensi ini sepadan? Suara Maya setengah meragukan. Seketika sebuah pemikiran muncul dalam benaknya, gambaran masa depannya yang cemerlang namun sepi. Tidak ada jaminan, Maya. Namun hanya kamu yang bisa membuat keputusan ini, sahut Ardi penuh harapan. Ambil waktu ini untuk merenungkan semua yang ada. Kau memiliki segalanya dalam genggamanmu. Jangan biarkan ketakutan memutuskan untukmu. Kesunyian mengisi udara di antara mereka, masing-masing terperangkap dalam dunia pikiran sendiri. Namun dengan satu pemikiran mendesak, Maya menanggapi, bagaimana jika tawaran itu akan diambil oleh orang lain saat aku berdebat dengan diriku sendiri? Apa yang akan terjadi jika aku bahkan tidak pernah mencoba? Dia merasakan jari-jari Ardi mengencang, seolah mengingatkan dia akan batasan waktu mereka. Itu semua tergantung pada dirimu, Maya. Apakah kau bisa mengorbankan kebahagiaanmu demi rasa khawatir yang mungkin tidak pernah terwujud? Tiba-tiba, Maya merasakan dorongan besar untuk mengambil langkah berani. Suara hatinya bersaing dengan suara ketidakpastian yang kian menguat. Detik-detik berikutnya terasa seolah buah pikiran terpendam akhirnya muncul. Mungkin aku harus memikirkan hal ini satu lagi, ungkapnya pelan, rasa pastinya mulai mencuat. Namun, teman sekamar Ardi tiba-tiba membuka pintu ruang istirahat, menghancurkan momen tersebut. Dengan cepat, Maya dan Ardi saling berpandangan, seolah mengisyaratkan situasi yang membingungkan. Maaf, kalian masih di sini? Ruangan itu hampir siap untuk rapat, ujar teman Ardi dengan rasa tidak sabar. Maya merasa bergetar di dalam hati. Semua harapan dan ketakutannya kembali melingkupi pikirannya saat dia beranjak. Tiba-tiba semua terlihat sangat mendesak. Vera, tunggu, kata Ardi, tetapi suara itu tidak lebih dari kebisingan yang hilang dalam kepentingan di mana mereka berada. Maya merasakan keputusan yang sangat penting menanti, dan bagai badai, itu membawanya ke saat yang tak terduga. Kapan dia bisa kembali untuk menjelaskan semua ini? Apakah saat ini sudah tiba untuk membangun masa depan baru? Dia menggenggam tangan Ardi sebuah lagi sebelum semua yang ada di sekelilingnya berputar. Time limit mereka terasa seperti sebuah pertaruhan. Apakah mereka siap untuk menghadapi dunia yang tidak pasti? Maya bergegas menuju ruang rapat dengan pikiran yang kacau. Setiap langkahnya ketat dan tak pasti. Rasanya seolah bebannya melipat gandakan beratnya. Di dalam benaknya, pertanyaan yang sama terus berputar. Apakah keputusan ini akan mengguncang dunianya? Apakah dia akan menyesal jika terlambat? Tatapan Ardi saat dia meninggalkan ruangan masih membekas di hatinya. Rasa ragu dan harapan saling bergumul. Dia bisa merasakan detak jantungnya melonjak setiap kali mengenang wajah pria itu. Kenangan manis dan pahit mempertajam segala yang dia rasakan. Senyum Ardi yang hangat, tawa yang membuat segalanya terasa lebih cerah, semua bercampur dengan ketakutan akan perubahan yang akan datang. Di dalam ruang rapat, suasana tampak tegang. Kolega-koleganya mulai berkumpul, berbincang dan saling memberi semangat. Semua orang tampak antusias, mengharapkan mereka bisa mendapatkan kesempatan berharga. Namun, dalam benaknya, hanya ada satu suara yaitu Ardi, mengingatkannya untuk tidak membiarkan ketakutan mengambil alih. Ketika waktu rapat mulai, suara pembawa acara menggema di telinga Maya. Dia berusaha fokus, meskipun pikirannya telas melayang. Setiap presentasi dari rekan-rekannya adalah serangkaian potret sukses dan harapan akan masa depan. Semua berbicara tentang cita-cita, tentang menciptakan dampak di dunia. Dan saat itulah Maya merasakan jari-jari di tangan kirinya mengepal erat, menahan perasaannya. Aku ingin mengambil risiko ini, bisiknya dalam hati, berusaha mengusir keraguan. Tapi kemudian bayangan Ardi muncul lagi, menatapnya dengan harapan dan ketulusan yang dalam. Apa yang akan terjadi pada mereka jika semuanya berubah? Selesai rapat, Maya berdiri di samping jendela, menatap keluar. Langit senja terlihat indah, membakar cakrawala dengan warna oranye dan merah. Dia merasakan getaran dalam hatinya, antara keinginan untuk mengejar impian dan rasa takut kehilangan. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Ardi. Apa kamu sehat?
Aku di sini jika kau butuh seseorang untuk berbicara. Air mata tiba-tiba menggenangi matanya. Di satu sisi, dia tahu Ardi adalah pangkal harapannya. Tetapi di sisi lain, langkah ini mungkin menjauhkan mereka. Kenapa berat sekali? Gumamnya pada diri sendiri. Saya hanya perlu memilih, tapi keputusan ini terasa seperti upah yang begitu tinggi. Maya, suara Vera memanggilnya, membuyarkan lamunannya. Kita harus segera pergi. Tembuskan jendela itu dan lihat peluang Indonesia yang lebih cerah di depan kita. Maya berbalik, dan senyuman Vera membawa sedikit cahaya ke dalam hatinya. Mungkin dia bisa meminta Vera untuk menemaninya menghadapi keputusannya. Makan malam setelah ini terdengar seperti waktu yang sempurna, jalan penuh kesibukan ketika mereka berdua melangkah keluar. Suasana ramai dan penuh optimisme menjalari udara. Namun, dalam keramaian itu, Maya masih merasa terasing. Dia ingin menangis dan berteriak, tetapi ada harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Mungkin, jika dia bisa bertahan sedikit lebih lama, semuanya akan lebih jelas. Sesaat setelah mereka duduk di kafe, Maya menyadari bahwa rasa sepinya bukan hanya karena memilih. Vera, bagaimana menurutmu jika kita tidak mengambil kesempatan ini? Apakah itu berarti kita tidak percaya pada diri kita sendiri? Tanyanya sambil melirik wajah sahabatnya. Vera mengedipkan mata, lalu menjawab, Maya, kadang kita perlu melangkah keluar dari zona nyaman untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Jangan biarkan rasa takut mengatur perjalanan hidupmu. Ingat, jika tidak sekarang, kapan lagi? Kata-kata Vera membangkitkan keinginan dalam diri Maya. Dia merasa semangatnya mulai menyala kembali. Ya, aku harus melakukannya. Serunya dalam hati. Namun, saat ia mengusap air mata yang masih tersisa, sebuah panggilan masuk di ponselnya. Ketika melihat nama yang muncul, jantungnya berdebar hebat. Ardi kembali. Dia tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengambil keputusan. Apakah dia berani menjawab dan membuka lembar baru dalam hidup mereka? Saatnya untuk menghadapi takdirnya. Ternyata, semua keputusan hidup tidak pernah mudah, tetapi hidup harus terus berjalan. Maya mendesah. Pelan, menenangkan diri. Genggam segalanya atau lepaskan semua, pikirnya. Dia menatap Vera yang tersenyum penuh semangat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat telepon, memastikan dirinya siap untuk menyelami ketidakpastian yang akan datang. Apakah ini akhirnya titik balik dalam hidupnya, atau justru menjadi penanda berakhirnya semuanya? Dengan gemetar, Maya menjawab panggilan itu. Suara hangat Ardi langsung menyambutnya. Halo, Maya. Aku tadi melihat kamu di kafe. Kenapa tidak bilang kalau ingin ketemu? Suara itu membawa rasa nyaman sekaligus gugup. Dia tahu ini adalah saat yang ditunggu-tunggu tetapi sekaligus bisa merubah segalanya. Hai, Ardi. Iya, aku baru saja keluar dari rapat. Sedikit frustrasi, jawab Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Frustrasi? Kenapa? Ada yang ingin kamu ceritakan? Tanya Ardi. Suaranya penuh perhatian, membuatnya merasa terayun dalam ketenangan meskipun badai emosi menggelora di dalam diri. Maya terdiam sejenak, mencuri pandang ke arah Vera, yang duduk dengan penuh ekspektasi. Dia tahu bahwa ada kejujuran yang harus dia ungkapkan, tapi keraguan seperti belenggu yang membuat lidahnya terasa berat. Aku sedang berpikir tentang banyak hal. Tentang kesempatan yang mungkin aku ambil dan apa yang akan terjadi setelah itu. Ardi menghela napas pelan. Kamu tidak perlu merasa sendiri. Aku di sini untuk mendengarkan. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Mendengar kalimat itu, air mata Maya kembali menggenang. Satu pihak sangat menginginkan keberanian dan kepastian, tetapi di sisi lain, ada rasa takut kehilangan. Ardi, bagaimana jika semua ini membuat kita jauh satu sama lain? Apa aku bisa mengambil risiko itu? Tanyanya, suaranya bergetar. Setiap keputusan ada risikonya, Maya. Tapi aku percaya pada impianmu. Jika kamu tidak melangkah ke depan, kamu hanya akan tetap di tempat yang sama. Ingat, kamu tidak sendirian, jawab Ardi lembut. Maya tersenyum, meski hatinya penuh ketakutan. Terima kasih, Ardi. Kamu selalu tahu cara untuk menenangkan aku. Keduanya terdiam sejenak, merasakan kehadiran satu sama lain meskipun terpisah oleh jarak. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, ikatan yang lebih dari sekedar persahabatan. Namun, Maya tahu dia harus segera membuat pilihan.
Menyadari waktu terus berjalan, dia berkata, "Aku butuh waktu untuk berpikir. Mungkin kita bisa bertemu nanti?" "Pasti. Kapan saja kamu siap." "Aku akan menunggu," jawab Ardi, suaranya penuh harap. Setelah menutup telepon, Maya menatap Vera dengan rasa campur aduk. "Dia bilang aku tidak sendirian, tapi hati ini tidak bisa memutuskan," keluhnya. Vera meraih tangan Maya, menggenggamnya dengan erat. "Kamu tidak bisa memikirkan semuanya sekaligus. Ambil satu langkah kecil dulu. Dalam detik-detik kecil itu, kamu akan menemukan jawabannya." Dari sudut kafe, sesekali obrolan warga terdengar ceria, menciptakan suasana yang berirama. Namun bagi Maya, hidupnya terasa seperti aliran sungai yang tidak bisa tertebak arah alirannya. "Kamu benar. Mungkin aku butuh sedikit waktu untuk diri sendiri." Saat mereka melangkah pulang, senja mulai memudar, meninggalkan warna kelabu yang mendominasi. Dalam hati, Maya berdoa agar makna setiap momen membimbingnya menuju keputusan yang tepat. Namun, sesuatu yang tak terduga menghentikan langkahnya. "Maaf, bisa minta tolong?" Suara seorang pria memanggilnya. Maya menoleh, dan saat matanya bertemu, semua keraguan seakan mencair. Dia melihat seorang pemuda dengan tatapan penuh semangat, namun ada ketulusan dalam matanya. Apakah ini pertanda? Entah kenapa, saat itu, dia merasakan ketegangan dan potensi yang baru. Ada sesuatu dalam tatapan pemuda itu yang dapat mengubah arah hidupnya lebih dari yang pernah dia bayangkan. Siapa dia? Batinnya mempertanyakan. Maya menyadari bahwa setiap keputusan bisa membuka jalan baru yang tak terduga. Dan terkadang, hal-hal kecil bisa menjadi titik awal sesuatu yang luar biasa. Apakah ini langkah awal yang sesungguhnya, atau hanya sebuah kabut dalam perjalanan yang panjang? Dengan rasa penasaran yang membakar, Maya berusaha menemukan jawabannya. Saat matanya bertemu kembali dengan tatapan tak terduga itu, jantungnya berdebar seolah tak sabar untuk menjelajahinya. Tatapan pemuda itu semakin mendalam, seolah dia bisa melihat ke dalam hatinya. "Aku butuh bantuan untuk mencari arah jalan yang hilang," katanya sambil tersenyum, gigi putihnya bersinar di dalam cahaya senja. Suara lembutnya membuat Maya merasa seakan ada magnet yang menariknya lebih dekat. Maya terdiam, terpaku. Tidak biasanya dia berbicara dengan orang asing seperti ini. "Apa yang kamu cari?" tanyanya, meski rasanya hatinya melawan untuk tidak terpancing lebih dalam. "Nama saya Randy. Saya baru tiba di kota ini, dan saya sedikit tersesat," jawabnya sambil mengerutkan dahi. "Tapi, sepertinya aku juga sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekedar jalan. Mungkin arah kehidupan?" Maya terkejut. Kalimatnya tepat menggambarkan pergolakan dalam pikirannya. Dia merasa seolah Randy mengerti lebih dari yang dia sajikan. "Kehidupan memang terkadang membingungkan. Rasanya, aku juga sedang mencari jalan," sahutnya, dengan sedikit rasa koneksi yang aneh. Kadang kita perlu berhenti sejenak, menatap semua hal di sekitar kita, dan mendengarkan suara hati sendiri. Randy berujar dengan keyakinan, membuat Maya merasa ada kebijaksanaan yang dalam dirinya meskipun dia masih muda. Vera yang berdiri di sampingnya menatap Maya dengan alis terangkat. Sekali lagi, di tengah kerumunan, Maya merasa semesta seakan memberi sinyal. Jantungnya berdebar lebih kencang, meminta untuk mengeksplorasi lebih jauh. "Aku bisa menunjukkan jalan ke tempat-tempat menarik di sini. Mungkin bisa memudahkan pikiranmu," tawar Randy. Maya berpikir sejenak. Jam sudah menunjukkan hampir 6. Sementara rasa ingin tahunya terhadap Randy semakin memuncak, dia juga merasa terikat pada tanggung jawabnya untuk pulang. Dalam keraguannya, terselip keinginan untuk tahu lebih banyak tentang sosok yang mengejutkan ini. Dalam satu momen, dia mengarahkan pandangan ke Vera, yang matanya berbinar dengan dukungan, kemudian Randy yang menunggu dengan penuh harap. "Baiklah, Randy. Ayo kita berjalan sebentar," jawab Maya akhirnya, suara di dalam hatinya tampak memberikan izin. Dalam langkahnya berempat, Randy mulai menceritakan perjalanannya ke kota. Dia adalah lulusan arsitektur, baru saja menyelesaikan kuliah, dan ingin mencari pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja. Kata-katanya kental oleh semangat dan aspirasi, membuat Maya tertarik, terbayang apa yang mungkin bisa mereka pelajari dari satu sama lain. Di tengah perjalanan mereka, cahaya senja semakin redup, sementara obrolan mereka semakin hangat. Randy membawa Maya dan Vera ke sebuah taman kecil, terlihat sederhana namun sangat asri. "Taman ini adalah tempat favoritku. Suasananya tenang. Baik untuk berpikir," ungkap Randy sambil menunjuk bangku yang menghadap ke kolam kecil. Maya duduk di situ, merasakan semilir angin yang membawa ketenangan.
Tiba-tiba, Randy beralih ke pembicaraan yang lebih serius. Kamu kelihatan seperti seseorang yang memiliki banyak beban. Ada yang ingin kamu bagi? Maya terdiam, sosok di hadapannya seolah bisa meraba emosinya. Ada kejujuran dalam pertanyaan itu. Aku sedang di persimpangan, Randy. Ada banyak pilihan, dan dengan setiap pilihan ada risiko. Kadang aku merasa takut kehilangan, ujarnya, suara bergetar. Takut itu wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi ketakutan itu, jawab Randy dengan lembut namun tegas. Kadang, kita harus mengambil risiko untuk mendapatkan apa yang terbaik dalam hidup. Maya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit lebih ringan. Ada kemiripan antara mereka, dua orang yang terjebak dalam kebimbangan namun mencari arah. Namun, dalam hatinya, dia tahu, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Randy mungkin bisa menjadi bagian penting dalam perjalanannya. Sebentar kemudian, Vera bergeser, tampak gelisah. Maya, bagaimana jika kita kembali? Keluargamu mungkin sudah menunggu. Sambil memandang Randy yang masih berbicara, Maya mengangguk, tapi hatinya menolak untuk berpisah. Bisa jadi, tapi aku butuh waktu bersama. Ini mungkin adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan, bisiknya untuk dirinya sendiri. Sebelum mereka beranjak, Randy menatap seakan meminta sesuatu. Yang lebih. Maya, jangan lupa, apapun keputusanmu, beranilah untuk menghadapinya. Kadang yang kita butuhkan hanyalah langkah pertama untuk melihat cahaya. Maya tersenyum, merasakan sesuatu dalam hatinya. Seolah Randy adalah pengingat akan mimpinya yang terpendam. Ketika mereka berpisah, janjinya untuk bertemu kembali berputar di kepala Maya, membakar harapannya lebih dalam. Saat melangkah pulang, langkah Maya semakin ringan, dan kabut keraguannya berangsur hilang. Apa ini artinya sesuatu mulai terungkap dalam dirinya? Apa langkah yang bisa mengubah nasibnya menuju cahaya baru? Berjanjilah untuk bertemu Randy lagi. Pengalaman ini bukan hanya sekedar pertemuan, tetapi harapan baru. Dan di tengah keraguan, pertanyaan bergetar. Apakah keputusan ini akan membawanya pada sesuatu yang lebih di luar kebiasaannya? Maya melangkah pulang dengan pikiran yang berputar-putar. Jalan setapak yang biasa dia lewati kini terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang baru menyertai langkahnya. Suara Randy masih menggaung di kepalanya. Kalimat-kalimat bijaknya bagaikan mantra yang mengajak untuk lebih dalam menggali diri. Dia kembali mengingat senyum Randy, yang seolah mengajak dia menembus batas ketakutan dan keraguannya. Di rumah, suasana sudah ramai. Suara tawa dan obrolan hangat keluarga menyambutnya. Namun, Maya merasa seperti seorang pengamat. Dia tidak bisa sepenuhnya terlibat, pikirannya masih terjebak dalam pertemuan sebelumnya. Ketika ibunya memanggilnya untuk makan malam, Maya tersenyum, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Maya, kenapa kamu terlihat melamun? Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya ibunya, menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Tidak, Bu. Hanya sedikit lelah setelah seharian belajar, jawab Maya, meski dalam hatinya ada kerinduan untuk berbagi. Makan malam berlangsung dengan kehangatan keluarga. Namun Maya merasa semakin terasing. Tetehnya, adik-adiknya, tidak tahu akan adanya pergeseran besar dalam hatinya. Dia ingin sekali menceritakan tentang Randy, tentang perbincangan yang membuka matanya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah selesai makan, Maya langsung menuju kamarnya. Dinding-dindingnya berbicara, mengingatkan akan angan-angan yang mungkin hampir hilang. Di meja belajarnya, sebuah buku catatan terbuka. Tanpa ragu, dia mengambil pena dan mulai menulis. Setiap kata seolah memudarkan beban di dadanya. Malam semakin larut, dan perlahan matanya mulai berat. Dia menutup buku catatan, namun sebelum benar-benar terlelap, sosok Randy kembali muncul dalam pikirannya. Senyumnya, tawanya, dan cara tutur katanya yang menenangkan, seolah menjadi permohonan dalam hatinya. Ingin bertemu lagi, ingin mendalami lebih jauh. Ketika esok datang, Maya terbangun dengan semangat baru. Dia ingin membuat rencana, bukan sekadar berharap. Dengan sigap, dia menghubungi Vera agar bisa berkunjung ke taman tempat mereka bertemu lagi. Jika ini bisa menjadi langkah pertama menuju terang, dia tidak ingin menyiakannya. Aku rasa kita harus ke sana lagi, untuk lihat Randy, katanya kepada Vera saat bertemu siang itu. Randy? Oh, cowok itu ya? Dia membuatmu terpikat? Tanya Vera dengan nada menggoda, tetapi Maya merasakan lebih dari sekadar ketertarikan. Bukan itu. Dia membuatku merasa seolah ada harapan baru. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku,
jawab Maya dengan serius, mencoba menggambarkan perasaannya tanpa berlebihan. Dengan semangat berapi-api, mereka menuju taman. Saat sampai, jantung Maya berdebar kencang. Randy sudah ada di sana, duduk di bangku yang mereka pakai sebelumnya, bersama dengan buku di tangannya. Dia melihat ke arah mereka dan tersenyum. Senyum yang tulus, seolah membawa aura positif yang bisa menyebar ke sekitar. Selamat datang. Aku sudah berharap kalian datang lagi, sambut Randy dengan hangat. Maya mendekat, merasa lebih percaya diri kali ini. Aku sangat ingin berbicara lebih banyak, katanya, tiba-tiba berani untuk membuka hati, bukan hanya sekadar obrolan biasa. Saat mereka melanjutkan perbincangan, Maya merasakan jalinan hubungan baru yang mulai terbentuk. Randy bukan hanya teman baru, melainkan seorang pengantar untuk menemukan potensi yang hilang dalam dirinya. Randy berbagi cerita tentang impiannya, bagaimana dia bertujuan untuk menjadikan setiap desainnya berarti untuk masyarakat. Kata-katanya bercerita lebih tentang hidup yang penuh arti, bukan sekadar kemewahan. Setiap kalimat membangkitkan semangat Maya untuk mengejar impian juga. Kedua gadis itu berpandangan satu sama lain saat Randy menceritakan keinginannya. Ada getaran di udara, memberikan petunjuk bahwa ini bukanlah sekadar pertemuan biasa. Mereka bertiga tertawa, saling bercerita, dan di saat bersamaan, kehidupan baru tampak seperti terbuka di hadapan Maya. Tetapi semakin dalam mereka berbincang, semakin Maya merasakan tekanan dalam dirinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah semua ini bisa berlanjut setelah hari ini? Ketika matahari bersinar lebih terang, secercah harapan memancar di dalam hatinya. Randy telah membangkitkan semangat yang perlahan merekah, namun juga menimbulkan pertanyaan, jika mereka tidak bertemu lagi, apa yang akan terjadi dengan langkah barunya? Maya menyadari, tidak ada yang menjamin masa depan. Namun, momen ini adalah awal yang baru. Secepat kilat jelingan, Randy menatapnya seolah bisa membaca isi hatinya. Tanpa sadar, satu pertanyaan mengganggu pikirannya. Bisakah mereka bersama dalam perjalanan ini? Hari itu akhirnya tiba, saat semua keputusan dan harapan akan terjawab. Setelah 2 minggu penuh keraguan dan penantian, Dr. Maya kembali bertemu Ardi di tempat mereka biasa berbagi cerita. Langit Jakarta bersinar cerah, memberi isyarat akan harapan baru yang akan datang. Jantungnya berdetak cepat saat melangkah masuk ke kafe tempat mereka berjanji bertemu. Ardi sudah menunggu. Wajahnya memancarkan campuran rasa cemas dan harapan. Saat mata mereka bertemu, seakan ada getaran yang melewati batas ruang antara mereka. Maya merasakan kerinduan dan kekuatan yang kembali muncul, seolah semua beban terasa lebih ringan. Maya, Ardi mulai, suaranya menggetarkan jantungnya. Kamu datang. Apa keputusanmu? Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatur pikirannya. Dia ingat semua percakapan yang telah mereka lakukan, semua momen yang mengisi hatinya dengan cinta dan kebingungan. Aku tidak ingin merusak apa yang kita miliki, Ardi. Tapi tawaran itu juga bisa memberikan masa depan yang lebih baik untukku. Ardi menunduk, merasakan beban kata-kata Maya. Kau berhak mengejar impianmu, Maya. Tapi bagaimana dengan kita? Suaranya bergetar. Setelah bertemu Randy, aku merasa seperti mendapatkan perspektif baru. Dia membuatku kembali mengenali harapanku yang hilang, ungkap Maya, berusaha menyampaikan apa yang dirasakannya. Tapi aku tidak ingin kehilangan kamu. Ardi memusatkan perhatian, mengamati setiap kata yang terucap. Jika itu yang membuatmu bahagia, aku akan mendukungmu. Cinta bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi kebebasan. Maya merasakan air mata menggenang di sudut matanya. Kenyataan pahit mulai menyentuh jiwanya. Jadi, kita benar-benar akan berpisah? Ia bertanya dengan nada pasrah. Ardi menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Tidak selamanya. Jika cinta kita benar, kita akan bertemu lagi. Jarak bukan suatu penghalang. Maya tertegun, jantungnya bergetar. Kau yakin akan berpindah? Akan ada banyak kemungkinan. Kita akan berusaha, kan? Jangan biarkan keraguan menghalangi kita, jawab Ardi, bersikeras untuk tetap optimis. Suara sirene dari luar kafe menginterupsi momen itu, mengingatkan mereka bahwa dunia terus bergerak. Maya merasa terombang-ambing antara pilihan untuk meneruskan impiannya atau tetap berpegang pada Ardi. Tiba-tiba, dia ingat kata-kata Randy, kadang kita perlu mengambil risiko. Dengan perasaan baru yang mengalir di dalam dirinya, Maya memutuskan. Baiklah, aku ingin mencoba kesempatan ini. Aku ingin mencari jalan yang lebih baik untuk kita.
Jika seandainya kita ditakdirkan bersama, kita pasti akan menemukan cara kembali. Ardi tersenyum, meski tidak sepenuhnya lega. Aku akan menunggu, Maya. Dengan hati yang terbuka. Maya merasakan harapannya melambung tinggi. Mereka berpelukan erat, pelukan yang mengikat harapan dan keinginan untuk saling mendukung. Melalui pelukan itu, Maya merasa seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Ada pengertian, pengorbanan, dan rasa saling menghargai. Saat mereka melangkah keluar dari kafe, Maya menoleh untuk melihat senja yang mulai menyusut. Ia tahu bahwa langkah ini tidak akan mudah, tetapi dengan Ardi di sana, dia merasa lebih berani menghadapinya. Semuanya terasa lebih berwarna dan bermakna. Jarak yang mungkin memisahkan mereka bukanlah akhir, tetapi justru sebuah awal baru. Dengan keteguhan hati, Dr. Maya siap menghadapi tantangan di depannya. Peluang untuk impiannya kini ada di genggamannya. Dan jika cinta mereka benar, mereka akan menemukan cara, tak peduli seberapa jauh mereka terpisah. Ketika semua berakhir, mereka akan saling menemukan kembali, di antara kerumunan atau di kebisingan kota Jakarta yang tidak pernah tidur. Sekarang, saatnya mengambil langkah ke depan untuk impian, untuk cinta, dan untuk kehidupan yang baru. Maya tersenyum, dan yakin akan masa depannya. Cinta tak terbatas dan siap untuk diperjuangkan. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Berikan like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Jadilah bagian dari perjalanan ini dan tunjukkan dukungan kalian.